Halo Mirsa, selamat datang kembali di WordPress Series Indonesia oleh Frinaldi Wibianto. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita dan seperti yang saya janjikan, kita kali ini akan mempelajari bagaimana cara menjadikan komputer kita atau laptop kita ini sebagai local host, dan kita akan menginstal WordPress di komputer kita sehingga kita bisa membuat website di server lokal gitu. Langsung aja kita mulai yuk. Nah, yang pertama kita butuhkan pertama adalah sebuah software bernama SAM. Teman-teman bisa download gratis. Ini kita pakai Google Chrome ya. Kita cari aja di Google SAM. Ini software yang memungkinkan komputer kita menjadi sebuah server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia support ini nih, Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Kita sama-sama tahu WordPress itu menggunakan bahasa PHP ya, PHP ya. Nah, ini karena saya pakai Windows, kita download ini, SAM untuk Windows. Nah, ini lumayan lama. Dan juga kita yang pastinya membutuhkan CMS WordPress-nya. Jadi kita akan bareng downloadnya, Get WordPress. Nah, ini kita carinya kayak gini aja di Google, terus WordPress, pilih yang wordpress.org gitu. Nanti akan dialihkan ke halaman ini, lalu kita bisa download versi WordPress terbaru, yaitu WordPress 5.4.1. Download aja. Nah, oke teman-teman, sambil nunggu downloadannya selesai, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ini saya bikin guide untuk belajar ya. Kenapa sih kita harus bikin website di local server gitu lah ya, kira-kira pertanyaan besarnya untuk video kali ini ya. Saya buatin skema sedikit. Ini ada local server, ada online server misalnya. Nah, gini. Saya jelasin dari yang local server dulu ya. Jadi skemanya adalah kita bikin dulu mirror site, ya kan? Kita install WordPress dulu, kita develop dulu itu website di komputer kita gitu kan. Kita yang sekarang kita sedang lakukan nih. Nanti kalau udah selesai itu akan dimigrasi ke live site-nya, ke domain utamanya. Misalnya kita lagi ngerjain projectnya PTA. Berarti misalnya domainnya pta.com. Nah, kita migrasi ke hosting dan domainnya milik si perusahaan ini, di pta.com ini. Nah, ada juga skema yang lain yang ini biasanya saya lakuin sih. Ini yang biasa saya pilih ya, opsi ini, skema yang ini. Jadi saya bikin mirror site-nya itu di subdomain dari website yang saya punya. Saya punya senjani.com, saya bikinin pta.senjani.com sebagai subdomain. Nah, nanti saya utak-atik semua website, saya install WordPress di sini, saya utak-atik websitenya, saya develop di sini, saya buat di sini. Lalu kalau udah selesai saya migrasi ke live site-nya ya sama di pta.com gitu. Ini yang biasa saya pilih, opsi yang ini. Nanti ini sama-sama akan kita pelajari juga nanti ke depannya, tapi karena WordPress Series Indonesia ini kan mencoba untuk mengcover semua semua pembahasan tentang WordPress ini, jadi kita butuh untuk mempelajari yang local server juga ini, mendevelop website di local server. Nah, kemudian di sini ada sedikit keuntungan dan kerugiannya, bukan kerugian sih, keenakan dan ketidakenakannya gitu. Itu aja deh, lebih aman. Ya tentu saja ini yang tadi saya udah jelasin. Jadi kita bikin dulu. Jadi ini penting ya, bikin website itu sebagai backupan gitu ya. Jadi kita bikin dulu ya kan, baru nanti dimigrasi, sehingga ada dua website yang nanti kita punya kan, yang live dan yang development ini, yang mirror. Ini nanti kedepannya misalnya teman-teman diminta untuk melakukan perubahan atau penambahan fitur lah gitulah ya. Itu nanti kita bisa utak-atik dulu di mirror atau di backup site yang kita punya gitu. Di backup site yang kita punya ini kita utak-atik, nanti kalau udah ketemu, udah oke, baru kita migrasi, kita tiban lagi yang website yang yang live gitu. Sehingga downtime-nya atau waktu down-nya itu minimal gitu loh. Kita
nggak ambil resiko lah utak-atik di website yang udah live gitu kan, itu ambil resiko kan, kalau ada kegagalan gimana, ntar down gimana websitenya kan, gitu kan nggak asik ya. Jadi kita ini penting membuat website backupan gitu. Lalu tentu saja enaknya kalau pakai local server ya nggak ada biaya sewa domain dan hosting di depan gitu. Karena kan kita utak-atiknya di komputer kita sendiri gitu. Lalu nggak enaknya ya paling nggak bisa diakses dari koneksi internet yang berbeda. Ini ada di mana kondisi di mana klien tuh pengen lihat progres website yang kita kerjakan gitu lah ya. Kalau kita kerjanya di subdomain nih, kan kita tinggal kasih nih pta.senjani.com-nya ke mereka, nanti mereka bisa lihat oh progresnya udah sampai sini gitu. Ya paling kalau kayak gini, kalau di local server kita kasih progresnya ya lewat screenshot atau ya kita bisa kasih lihat secara langsung gitu ke komputer kita gitu kan. Ya, nah kalau yang online server nggak jauh beda ya, bedanya tadi aja di sini, dan bedanya itu di biaya sewa hosting dan domain. Misalnya nih ya, si klien, saya mau kerjainnya progresnya jangan di servernya senjani.com deh, kerjainnya di server saya aja. Jadi misalnya pta.com, misalnya kita bikin subdomain dev.pta.com gitu, itu bisa juga kayak gitu, dan dia bisa tentu saja dia bisa akses ya kan dari komputernya si klien itu sendiri. Lalu pertanyaannya mana yang lebih baik? Di sini saya tulis terserah Anda karena memang ini relatif ya. Enak nggak enaknya tergantung dari Anda ngerjainnya, dari kondisi yang teman-teman eh, hadapi gitu kan. Jadi ya mana yang lebih baik? Kalau saya sih prefer ke yang online server, nggak tahu kebiasaan aja kali ya. Gitu. Bukan berarti yang lokal server ini nggak lebih baik sih, cuman ini lebih ke kebiasaan aja yang mana yang lebih nyaman gitu. Ini kayaknya downloadannya udah selesai, kita langsung buka aja ya. Sorry, ini kita langsung buka aja. Nih ada dua. Di sini ada ini kan SAM sama WordPress-nya. Nah, kita langsung masuk install si SAM-nya ya. Klik 2 kali seperti biasa. Ini saya pakai Windows 10. Emang kenapa? Ini SAM ini dari Bitnami nih. Nah, mungkin nanti akan ada warning kayak gini kan. Ini langsung okein aja. Terus kemudian kita seperti biasa next. Nah, di sini ada komponen yang mau diinstal yang mana aja. Karena ini kita kebutuhannya hanya untuk WordPress ya. WordPress tuh hanya butuh Apache, MySQL, PHP, sama PHP-MyAdmin. Jadi yang sisanya kita bisa nggak usah dicentang lah ya. Gini aja. Kalau mau semuanya nggak bisa boleh. Cuman kalau saya sih lebih prefer kayak gini karena ini kebutuhannya untuk WordPress aja. Lalu kemudian kita next. Ini folder direktorinya, direktori di mana SAM ini akan di-download, di mana WordPress kita akan diinstalkan. SAM ini akan diinstalkan dan WordPress kita akan diinstalkan gitu maksudnya. Kemudian ini kita pakai yang opsinya dia aja, kasih next. Kemudian language-nya kita pakai English aja karena pilihannya hanya Deutschland. Nah ini Bitnami for SAM, ini learn more-nya saya nggak usah dicentang, kemudian di next aja. Next lagi. Nah tinggal kita tunggu proses instalasinya. Sambil ini kita juga bisa sambil nggak usah deh, tungguin aja. Oke, ini kayaknya udah mau selesai. Oke, ini udah selesai. Kemudian do you want to start the control panel now? Ya tentu saja finish. Nanti akan muncul control panelnya. Oke, ini dia control panelnya. Di sini tersedia Apache dan MySQL. Ini yang perlu teman-teman note adalah setiap mau menjalankan websitenya gitu, mau buka akses websitenya, ini dua ini harus dinyalain. Jadi kita nyalain dengan cara start. Ini juga di start. Kemudian ini kita bisa klik admin untuk menuju ke dashboardnya si ini. Ini membuktikan bahwa localhost kita udah aktif gitu lah ya. Karena ini halaman ini sudah bisa kita buka gitu kan.
Kemudian kita juga bisa ke adminnya MySQL, yaitu menggunakan PHP MyAdmin. Jadi kita udah punya PHP MyAdmin terinstall di komputer kita gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ini kita bisa gini. Ini bisa kita ke Explorer, ke directory si server ini gitu, server kita. Dengan cara klik button Explorer. Nanti dibukain directory ini, di PC ini di C kan, terus kemudian di sum ini directory-nya. Nah, semua konten website yang kita develop itu adanya di folder htdocs. Nih yang ini, htdocs. Nanti semua utak-atik di sini nih. Jadi termasuk WordPress-nya. Misalnya gini. Nah, kita kan sekarang langkah selanjutnya adalah ingin menginstal WordPress ya. Ini kan karena servernya udah selesai. Nah, kita mau di directory apa? Kita bikin aja ini new folder. Kemudian misalnya PTA, itu kan tadi yang mau bikin website sama kita kan PTA. Nah, masukin WordPress-nya. Yang kita cut aja, kita copy aja. Kemudian masukin ke directory PTA ini tentu saja. Di paste di sini. Kemudian kita ekstrak. Ini mungkin isinya agak sedikit berbeda karena tadi ada kendala di download. Jadi saya download dari server yang bukan server WordPress utama ya. Jadi ini nggak usah perlu khawatir, tapinya ini kita hapus aja. Dan yang kita keluarin yang ada di sini semuanya ke directory utamanya, ke dalam folder PTA. Nah, dan ininya kita bisa hapus. Oke. Langkah selanjutnya adalah database. WordPress perlu database walaupun kita hanya membuat misalnya landing page, tapi WordPress butuh database. Caranya gimana? Di PHP MyAdmin ini kita buat sebuah database baru. Namanya misalnya PTA DB. Misalnya gitu ya. Ininya kayak nggak perlu dirubah, UTF-8. Kemudian kita create aja. Gitu. Nah, ini udah selesai. Ini di sini udah ada ya. Apa namanya database-nya. Tentu saja masih kosong. Datanya belum ada. Nah, selanjutnya adalah kita kembali ke sini, ke folder PTA yang ada di dalam htdoc. Kemudian kita ke wp-config-sample. Ini kita rename dan kita hapus sampelnya. Gitu kan? Kemudian kita edit, bisa pakai Notepad atau bisa juga pakai Sublime. Saya biasa pakai Sublime sih. Pakai text editor apa aja lah. Nah, ini nanti setelah terbuka wp-config-nya, kita masukkan di sini database name-nya. Itu PTA-DB kan tadi ya. Untuk username-nya kita isinya root. DB usernya itu root. Kemudian untuk passwordnya kita hapus aja. Sehingga menyisakan kutip. Kalau udah, ini kita save. Kemudian kita bisa buka webnya, front end-nya. Bukanya adalah caranya klik localhost /PTA kan tadi kan installnya di directory PTA ya. Kemudian enter, muncullah yang kayak gini nih, halaman install WordPress gitu. Nih install.php. Nanti kita di sini kita bisa lanjutin yaitu dengan langsung aja English ya kan. Nanti misalnya PT site title-nya kita bisa PT A-nya anonim, PT anonim ya kan. Administratornya kita misalnya administrator aja. Ini kita bisa ganti misalnya singa kecil. Kemudian atau jangan singa kecil. Kita passwordnya kita bisa isikan apa ya? Kucing 182 misalnya. Kemudian confirm karena ini passwordnya lemah nggak apa-apa. Nanti di sini kita bisa tulis admin @pt
anonim.com. Ini emailnya tentu saja nanti isinya adalah informasi akses ini ya. Nanti dikirimin sama WordPress tentu saja. Kemudian ini nggak usah dicentang, langsung aja klik install WordPress. Ini WordPress sedang melakukan sulapnya di belakang layar. Kemudian ini kalau ini kita bisa save, atau saya biasanya nggak usah, no thanks. Kemudian ini nanti kita bisa, kalau udah, kita bisa login ke backend WordPress-nya. Ini WordPress sudah keinstall nih. Ini tadi kan passwordnya adalah kucing 182 misalnya. Kita login. Nah, kita bisa lihat di sini localhost, PTA, WP admin. Nah, nanti sisanya kita bisa utak-atik semua di sini, yang nantinya ke depan kita akan pelajari bagaimana membangun WordPress membangun website dengan CMS ini, CMS WordPress. Ini kalau kita mau lihat depannya kayak gini, di awal-awal nih WordPress tuh kayak gini depannya tuh. Nanti kita ini bisa kita utak-atik sehingga setiap jengkal dari ini nih kita bisa kostumasi sendiri hingga menjadi website yang kita benar-benar inginkan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini PTADB, kalau kita refresh di sini database-nya yang tadi tuh saya bilang WordPress melakukan magic-nya atau sulapnya di belakang layar, ini dia sedang membuat ini gitu. Itu kira-kira bagaimana. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi ini kita stop ya, stop dua-duanya, terus kita buka ini localhost/pta. Nah, dia nggak bisa dibuka. Jadi ketika nanti teman-teman mau utak-atik nih, ini teman-teman harus aktifin ini dulu. Biasanya dia muncul kalau udah ini, buka aja nih sumnya nih, udah keinstall kan. Nanti muncul ini, nanti teman-teman nyalain ini 2, kemudian teman-teman baru bisa akses kembali localhost/pta ini. Jadi gitu teman-teman untuk cara menginstal WordPress di local server dan bagaimana cara kita menjadikan komputer ini sebagai local server kita gitu loh. Nanti setelah ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara membeli atau menyewa domain dan hosting gitu, yang beneran gitu lah ya. Jadi itu aja teman-teman untuk pelajaran kali ini. Untuk sesi belajar kali ini, jangan lupa kalau seneng ini pembelajaran ini bisa kalian share kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian supaya bermanfaat. Dan jangan lupa kalau suka di like aja, terus di subscribe channelnya biar nggak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang baru gitu deh. Terima kasih, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye bye.